Hai, selamat bertemu kembali dengan saya John Rusi di kursus bisnis mengembangkan pengusaha. Topik kita hari ini cukup menarik. Kita akan membahas mengapa perusahaan kecil dan perusahaan besar itu bangkrut. Dan kita akan melihat dari perspektif marketing. Apa definisi marketing? Menurut Philip Kotler, definisi simple marketing adalah creating and capturing value. Kalau kita melihat sisi di sini sebagai perusahaan dan di sini adalah pelanggan, yang perlu kita lakukan adalah memberikan value kepada pelanggan dan mendapatkan value kembali dari pelanggan. Sangat simpel. Tetapi banyak perusahaan tidak melakukan hal ini. Itu sebabnya banyak perusahaan yang bangkrut. Yang dimaksud dengan creating value, kita memberikan nilai-nilai kepada pelanggan. Jadi, kita mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, kita membuat produk dan layanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, kita mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut kepada pelanggan, dan kita mengirimkan nilai-nilai kepada pelanggan. Sejauh ini cukup oke, banyak perusahaan melakukan ini. Hampir semua perusahaan melakukan ini. Dan tetapi mengapa setelah perusahaan melakukan ini dan masih rugi dan bahkan beberapa bangkrut? Kalau kita melihat beberapa perusahaan startup di Indonesia, mereka mulai goyang nih. Startup besar. Apa yang terjadi? Apakah value yang diberikan kepada pelanggan kurang? Oh tidak, service mereka bagus sekali. Tetapi mengapa mereka bisa goyang? Mengapa bisa bangkrut? Karena mereka lupa melakukan satu hal. Capturing value from customer. Begitu kita memberikan nilai kepada pelanggan, kita harus mendapatkan kembali nilai-nilai dari pelanggan. Take, atau di sini kita bicara mengenai capture, yang berupa apa? Profit. Banyak perusahaan hanya memberikan nilai. Saya memberikan contoh gini, Google.com pada saat berdiri, dimulai oleh dua orang, Larry and Sergey. Selama 2 tahun, Google memberikan layanan servis kepada seluruh dunia, dan orang-orang di dunia sangat-sangat menyukai produk Google. Karena apa? Karena pada masa itu kalau kita mau cari sesuatu di search engine ini susah, dan Google memberikan satu value yang sangat bagus, nyarinya cepat. Dengan 0, sekian detik kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Value-nya sangat bagus. Tetapi perusahaan sangat masih rugi. Dan kalau terus begini, perusahaan akan tutup. Apa yang terjadi? Investor marah kepada Larry and Sergey dan memaksa Larry and Sergey untuk men-hire seorang direktur. Akhirnya Eric Schmidt masuk, dan Eric Schmidt mengenalkan AdWords kepada Google.com, capturing value, yang memberikan profit kepada Google, sehingga Google sekarang menjadi salah satu perusahaan yang terbesar dan paling profitable di dunia. Jadi Google tidak hanya memberikan value, tapi Google juga capture value kembali dari pelanggan. Demikian juga dengan Facebook. Mark Zuckerberg selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan. Give value. Tetapi apa yang terjadi? Perusahaan tidak mendapatkan untung. Terakhir, Mark Zuckerberg bertemu dengan sahabat dia, Sheryl Sandberg, yang masih bekerja di Google. Jadi setelah Sandberg bergabung dengan Facebook, Sheryl ingin menerapkan apa yang dipelajari di Google di Facebook. Sheryl ingin membuat iklan dan mengambil pembayaran dari pelanggan. Pada saat itu Zuckerberg keberatan. Karena apa? Karena dengan meminta pelanggan membayar, dia khawatir value yang diberikan akan berkurang. Tetapi Sheryl memaksa. Yang terjadi apa? Yang terjadi, Facebook mengeluarkan Facebook Ad, dan sekarang Facebook termasuk salah satu perusahaan yang paling menguntungkan di dunia. Karena apa? Karena mereka give value dan mereka capture value
dari pelanggan. Apa yang terjadi dengan Twitter? Yang terjadi dengan Twitter itu sebaliknya. Twitter hanya memberikan value dan tidak meminta kembali value dari pelanggan. Yang terjadi value, Twitter perusahaannya rugi, tidak menguntungkan sehingga mereka sekarang kesulitan dengan operasional. Demikian juga dengan banyak startup di Indonesia. Coba Anda perhatikan startup di Indonesia ini. Mereka hanya memberikan value, tetapi mereka bekerja dengan loss, tanpa capture value kembali dari pelanggan. Apa yang terjadi? Sanggupkah mereka akan melayani di masa yang akan datang? Coba Anda perhatikan, bahkan perusahaan non-profit pun, bukan perusahaan, lembaga non-profit pun masih capture value dari pelanggan. Saya ambil satu contoh, Palang Merah Indonesia. Ketika kita mendonorkan darah, darahnya itu gratis, jadi diambil sama donor darah. Tetapi begitu kita membeli darah di rumah sakit, kita harus membayar kepada rumah sakit untuk darah yang digunakan. Padahal darah tersebut diterima secara gratis oleh Palang Merah. Kenapa begini? Karena Palang Merah sendiri perlu dana operasional untuk berjalan nih. Dia perlu beli bag darah yang diterima dari donor, perlu di steril, diproduksi ulang, dan darah tersebut perlu disimpan. Mereka perlu tenaga kerja, mereka perlu ambulans dan segalanya, dan semua hal itu membutuhkan biaya. Biaya tersebut yang itulah yang mereka dapat dari capture ke pelanggan. Demikian juga dengan kursus bisnis. Kursus bisnis memberikan pelatihan ini secara gratis di video, tetapi kita juga capture value dari pelanggan kita dengan pelatihan-pelatihan yang kita adakan, dan dari dana pelatihan tersebut kita gunakan buat membiayain kursus bisnis ini. Oke, jadi poin yang perlu diperhatikan, selain kita memberikan value kepada pelanggan, kita juga perlu mendapatkan kembali value dari perusahaan agar sebuah perusahaan dapat berjalan secara profitable dan secara sehat. Terima kasih, saya John Rusli dari Kursus Bisnis Mengembangkan Pengusaha. Semoga bermanfaat. See you at the top.